Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjelang Hari Raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan baginda raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, baginda raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Sementara baginda raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas. "Aku takut melihat darah, Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja," sahut baginda raja. "Oh, jadi itu alasannya," gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai baginda raja. "Kalau tahu begini, harusnya aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa ikut menyaksikan," ujar Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" tanya baginda raja bingung. "Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil," timpal baginda raja. "Tentu saja bisa, Paduka. Saya akan membuktikannya," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kau akan mendapatkan hukuman. Bagaimana?" tantang baginda raja. "Siap, Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas mulai menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. "Coba sebutkan hewan apa ini?" tanya Abu Nawas. "Itu seekor kambing jantan," jawab baginda raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya, tetapi setelah itu ia menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. "Lihatlah, Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun," ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, baginda raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat baginda raja tertawa. Kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Para penduduk protes karena beliau raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya berbunyi, "Dijual cepat matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membeludak di depan istananya. "Benar, Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi tauladan buat rakyat, bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang
tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir, padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam, beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya itu. Abu Nawas, coba langsung saja ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya masa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api, pasar-pasar, itu semua percuma, tak bisa dimakan, kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng, itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi saja, agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tidak masuk akal. Misalnya, Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan perdebat yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan, apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara. Karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik pun tak terlihat. Bahkan sebatang emas pun bisa dianggap besi. Tapi kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama? Padahal wakilku sekarang adalah ulama besar. Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna, karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Masa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rasyid masih diam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari, Baginda? Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia,
Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panas kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara yang lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, titah Baginda Raja. Tibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada, dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar,
Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya, Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Duka, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian sang tabib palsu. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh, namun karena rayon manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat pada dirinya. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya, namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya dia membuka praktek pengobatan di rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi. Tidak ada seorang pun pasien yang mau datang. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buat praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien.
jawab asistennya. Mendengar hal itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas hari ini aku sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli sang tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Untuk beberapa hari ke depan, sementara kita tutup dulu, biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak, karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan 1000 dinar dengan mudah, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat yang kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh silahkan, apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi.
Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab sang tabib palsu itu. Apakah kamu terjerat kasus korupsi, makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat? Jawab sang tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau meminumnya, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk yang kemarin. Aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu itu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kali kegagalan yang dialami, sang tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan ide. Aku pasti berhasil, ungkap sang tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, terangnya. Tabib itu kemudian persilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebudaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu untuk mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib pura-pura. Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, aku dapat 1000 dinar dong, tanya sang tabib palsu itu penuh barap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar? Tegas sang tabib palsu dengan emosi. Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak? Balas sang tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib palsu itu.
Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tapi palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu itu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapat kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu itu sewaktu sakit berobat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.